Saudara-saudara, peran sensor itu sungguh krusial dalam lingkungan Internet of Things. Sebagaimana peran panca indera dalam tubuh manusia. Oleh karena itu diciptakanlah berbagai sensor yang bisa membantu ekosistem IoT dalam menciptakan berbagai terobosan yang bisa membantu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Mari kita lihat lebih jauh mengenai hal tersebut. Seperti sudah disampaikan dahulu, bahwa dalam ekosistem IoT ada yang namanya devices atau smart products. Karena di dalamnya ada sensor, ada aktuator, kemudian ada platform begitu ya. Yang semuanya itu saling berhubungan melalui sebuah infrastruktur yaitu internet. Di mana kita tahu internet itu endingnya adalah di berbagai jenis komputer atau computing devices. Nah, kalau kita bicara mengenai input, itulah sensor. Kalau manusia dikenal inputnya ada 5 panca indera. Namun dalam dunia teknologi ada ratusan sensor dengan berbagai jenis dan kombinasinya. Misalnya adalah sensor yang bisa menangkap cahaya atau optik atau gambar. Selayaknya mata bagi manusia. Dia bisa melihat cahaya yang terang, yang gelap. Mereka bisa, beberapa sensor bahkan bisa membuat pencitraan walaupun dalam lingkungan gelap melalui infrared misalnya, gitu ya, atau dengan menggunakan thermal imaging camera. Bisa juga sensor itu berbasis bunyi, suara seperti telinga kita. Jadi dia bisa mengidentifikasikan suara, jenis pola suara atau lagu gitu ya, atau juga bisa mengartikan perintah manusia karena ada voice recognition ya. Mereka juga bisa membedakan mana suara manusia, mana suara loudspeaker ya. Kemudian ada juga sensor panas seperti bisa dirasakan oleh kulit kita, yaitu sensor temperature and heat. Tapi ada juga sensor yang melihat dari segi apa? Melihat kerapatan dari magnet, gitu ya. Bisa dilihat bagaimana seperti yang dipakai dalam game-game konsol ya, kalau Anda main Xbox atau PlayStation, itu banyak sekali kontrolnya itu yang menggunakan sensor magnet. Karena magnet itu kalau berdekatan atau berjauhan kita tahu ada medan magnet yang bisa diukur ya intensitasnya. Ada juga yang terkait dengan pressure atau strength ya. Seperti kalau kita bermain keyboard gitu ya. Keyboard elektronik kalau kita pencet pelan dengan kita tekan lebih keras suaranya akan juga berbeda. Karena dia melihat adanya tekanan di dalam permukaan atau surface sesuatu. Ada juga sensor yang melihat kecepatan, speed atau movement, pergerakan, sensor gerak. Jika ada orang lewat atau beberapa makhluk lewat atau ada benda yang menutupi benda lain yang bergerak, itu dikatakan sebagai speed atau movement ya. Ada juga yang berdasarkan position ya, atau kedekatan dengan suatu lokasi tertentu. Bahkan ada juga yang bisa seperti hidung kita ya, bisa mencium gitu ya, adanya gas atau bau-bau liquid tertentu dan lain sebagainya. Nah, sensor-sensor ini sangat krusial karena dia adalah sebagai trigger, pemicu, sebagai input dari suatu lingkungan computing. Nah, dari situlah maka input yang diberikan lewat physical world atau dunia fisik masuk ke dalam dunia cyber atau masuk ke dalam digital world. Ada yang masuk ini lewat keyboard biasa ya, sangat konvensional dengan cara menginput data yang kita kenal. Tapi ada juga dengan menggunakan smart card misalnya. Di dalam smart card itu bisa ada magnetiknya atau ada chipnya sehingga bisa dibaca. Ada juga dengan melihat barcode atau QR code gitu ya, yang sekarang sering dipakai, atau melalui RFID ya, radio frequency identification, atau mungkin melewati embedded wireless sensor, sensor-sensor yang ada di mesin cuci, yang ada di AC, ya, yang ada di device-device perangkat elektronik modern. Ya, nah itu intinya adalah bagaimana mereka mengambil data dari dunia fisik masuk ke dalam dunia virtual untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, mari kita beri contoh beberapa yang terkenal ya. Misalnya RFID, Bluetooth atau NFC, Near Field Communication.
Jadi bayangkan misalnya mobil ya, kita naik mobil itu kan nyetir biasanya. Mungkinkah mobil berjalan sendiri? Mungkin sekali. Kenapa? Karena kita memiliki RFID, Bluetooth, atau NFC, di mana mobil itu bisa dihubungkan dengan kondisi jalan, kemudian dihubungkan dengan kendaraan-kendaraan lain di sekitar kita, dilihat juga dari posisi jalan, ya, sehingga mobil itu bisa berjalan secara aman dengan kecepatan yang baik, tidak terlalu dekat dengan kendaraan yang lain, ya, dan tidak pernah mengantuk yang pasti ya. Kalau kita kan nyetir berjam-jam kemudian akan lelah, tapi ini mobilnya berjalan sendiri. Nah, autonomous vehicle itu menggunakan konsep IoT dalam menavigasi mobil tersebut. Dia menggunakan RFID dan Bluetooth. Ada juga teknologi yang namanya EPC, Electronic Product Code. Nah, ini adalah misalnya apa? Kita tahu bahwa banyak sekali consumer product yang disebar di seluruh dunia, gitu ya. Nah, dengan menggunakan electronic product code, maka kita bisa tahu produk ini termasuk produk apa, bisa dihubungkan dengan apa, siapa produsennya, gitu ya, dan sedang ada di mana. Jadi kita bisa mempermudah bisnis proses dalam ekspor impor, bisnis proses dalam purchasing, dalam hal mengintegrasikan logistik dan lain sebagainya. Ini menggunakan electronic product code, di mana kode-kode produk-produk hasil manufacturing itu bisa diketahui jenisnya dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya ONS atau Object Name Service. Itu dipergunakan untuk menempelkan URL atau internet address sehingga kita bisa tahu seandainya kita butuh produk tertentu ada di mana. Ini sangat penting kalau kita pergunakan baik-baik, ini bisa mengurangi bencana kelaparan misalnya. Bayangkan kalau beras-beras yang sudah dikarungi itu kita tempeli semua ONS misalnya ya, atau juga misalnya kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng atau mungkin juga garam, garlic dan lain sebagainya yang sudah dibungkus itu dilengkapi dengan yang namanya object name service, maka dimanapun barang itu tersebar di seluruh dunia bisa dideteksi. Sehingga kita bisa tahu di mana yang kelebihan, di mana yang kekurangan, dan bisa dilakukan pemerataan agar seluruh manusia terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, itu sebagai contoh saja. Nah, semua ini kalau teman-teman lihat, itu bisa berjalan karena adanya yang namanya embedded solution. Apa itu embedded solution? Suatu suatu jawaban terhadap kebutuhan manusia yang sudah masuk di-embeddedkan di dalam produk-produk yang selama ini dikenal oleh manusia. Jadi misalnya mobil menjadi mobil pintar karena di dalamnya sudah ada embedded solution. Mobil yang bisa nyetir sendiri, mobil yang bisa mengamankan dirinya sendiri, mobil yang tidak bisa jalan kalau tidak supirnya adalah pemiliknya misalnya. Atau lemari tempat cuci baju. Mereka bisa tahu campuran yang pas untuk sabun cucinya, ya jenis sesuai dengan jenis bahan yang akan dicuci, berapa lama cuciannya itu jadi, seberapa lama pengeringan harus dilakukan, dan memberitahu juga majikannya jika perlu dilakukan maintenance gitu ya. Termasuk di embedded juga misalnya di air conditioner atau di AC untuk mengetahui bagaimana AC-nya harus bersikap terhadap ruangan agar nyaman. Karena dingin tidaknya ruangan akan dipengaruhi oleh banyaknya orang yang ada di situ, luasnya ruangan, dan lain sebagainya. Ini dikatakan sebagai sebuah embedded solution. Jadi teman-teman sekalian, itulah pentingnya peranan dari sensor karena semua dalam IoT akan bekerja berdasarkan input atau trigger dari sebuah sensor. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih.